Kulum-kulum kunyah-kunyah. Cakep. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Nah, balik lagi kita nih di browser. Obrolan seru. Young for for sukses. Nah, ngomong-ngomong, kita kali ini bakal bahas apa sih? Tentang dunia perbisnisan lah, Cik. Wah, cocok banget tuh ya bagi anak mahasiswa ya di buset. Apalagi kita mahasiswa di sini tuh tergolong biaya hidupnya mahal tuh ya. Iya, mahal. Ya, bener banget kan? Bener banget kan itu, apalagi orang-orang perantauan gitu tuh. Iya. Biasa itu butuh banget buat beli-beli kayak make up gitu-gitu. Baju. Baju kan ya. Dan yang lain-lainnya. Belum beli sabun dan ininya. Apa? Belum beli sabun dan yang lain ya. Waduh. Nih, tapi kan kalau part time itu kan pasti orang kan susah tuh nyarinya itu. Iya, susah. Ya kan? Susah kan ya? Nah, menurut kamu kira-kira apa tuh yang bisa buat anak muda lakuin tuh? Ya, bisa contohnya buka luang usaha bisnis lah, bisnis Bisnis sendiri ya? ya, tanpa ada ikatan kayak kerja part time gitu. Soalnya bisnis itu soalnya ini kan, bisnis itu kan ibaratnya kita nggak perlu terpatok oleh waktu, kita bisa kapan aja Iya. sesuai dengan waktu luang kita. Nggak ada kayak misal tuntutan bos. Nah benar, nggak ada tuntutan bosnya nih. Nah kalau mulai bisnis itu kadang-kadang bingung nggak sih mau ngapain aja? Ya bingung, makanya kita kayak mencari referensi mau bikin bisnis apa gitu. Kayaknya lebih baik kita manggil ini kita kali ya, narasumber kita kali ya. Nah, ini tentang apa gitu, Cik? Misalnya bisnis apa nih narasumber kita? Nah kita panggil dulu aja narasumber kita. Masih kita muda. panggil dulu. Ya bisa masuk ya narasumber. Nah sebelum kita ini kayak kita belum berkenalan nih satu sama lain nih. Nah nama gua Marcelino Jambaratama. Nah gua sama teman gua nih. Fatur Rahman Putra Agusta. Ya, kita akan kayak sharing-sharing bahas-bahas tentang perbisnisan. Nah, ngomong-ngomong kita akan bahas tentang bisnis nih, Cik. Nah, kayak bisnis masih muda lah, kayak pembisnis muda. Nah, itu ada, Cik, kayak adalah narasumber kita kayak Pokoknya bisnis. bikin orang-orang terinspirasi gitu lah ya Tur. Nah, dia masih muda nih, Cik. Nah daripada banyak basa-basi Nah. kali kita panggil aja kali ya bintang tamu kita ya. Yuk. Oke. Aduh. Siap. Sehat mas. Alhamdulillah sehat. Gimana, Mas? Alhamdulillah, Cek, kabarnya? sehat. Sehat ya. Nah. Siap. Kenalin Gimana dong nih? mas. Nah, Siapa nih? Kenalin dulu siapa? Oke. Kenalin teman-teman, nama aku Atta Sultan Syokanil Azwardi, biasa dipanggil Atta. Nah. Oh. Eh, Aku kira Ata yang Aurel itu. Wah, bukan. Kalau itu Asyap. Ah. Kalau aku Atta aja. Enggak Oh, usah pakai iya. Asyap. Iya. Masnya tinggal di mana ya mas? Sekarang ngekos di daerah Maguwo. Oh kos Kebetulan kebetulan kan kuliah di Amikom, Oh, Universitas kuliah di Amikom Amikom. juga. Ambil jurusan ilmu komunikasi juga, terus ya aslinya juga sih tapi ngekos di daerah Maguwo biar dekat sama kampus aja. Oh iya, Kayak masih gitu. muda ya, udah mulai ini ya mas. Bisnis. Gila. Aduh, kecil-kecilan sih Mas. Buat sambi-sambian aja sebenarnya. Nah, teman-teman kita ini mau tahu nih, Gimana nih? Mas Atta kayak bisnisnya tuh bisnis apa aja gitu. Kalau aku sendiri sih bisnisnya bisnis thrift. Thrift. Thrift itu yang kayak baju, celana, Iya, sepatu. jadi thrift tuh sebenarnya lebih ke kayak barang-barang second brand, barang-barang second brand yang kita impor dari luar negeri. Kita datengin dari luar negeri, kita olah di sini, kita pasarkan di sini. Kalau orang Jawa pasti tahu lah, nak. Zaman aku pakai bahasa Jawa agak dikit bahasa Jawa enggak ya. Gampang. Nah, zaman biyen ki Cacah Jogja mesti ngertinya awul-awul lah. Oh. Nah, awul-awul mesti tau ngerti. Nah, Awul-awul. sekarang bahasa kerennya lebih ke thrift sebenarnya kayak gitu. Kalau kita nge-thrift itu barangnya ori-ori nggak sih mas? Lebih ke sebenarnya gini sih Mas. Karena kita datengin barang impor juga kan kita nggak tahu nih ori apa enggaknya, tapi kalau kita udah belajar pemahaman dari brand-brandnya itu sendiri, nanti kita bisa pilah mana yang ori, mana yang enggak. Oh jadi kita kadang-kadang itu nggak tahu ya ini ori apa enggak, nyampe kalau asal kita tahu barang kita tahu aja kalau itu ori. Iya, sebenarnya kalau sekarang sih kalau
prinsipku juga ya kalau nge-thrift yang penting nyaman dipakai lah. Kalau Bener. kalau kita nyaman makainya juga nggak peduli lah ori apa enggaknya. Ori atau enggak itu plus minus lah Iya, buat kedepannya yang penting sebenarnya kan. nyaman ya. Iya, yang penting nyaman dipakai sebenarnya. Oh, aku kayak pernah kayak thrifting gitu loh Mas. Iya. Nah, itu tuh kok bisa harganya tuh mahal padahal itu barangnya barang bekas. Eh, Yang bikin mahal tuh apanya? Pertama sih dari brand. Ah. Dari brandnya, kemudian artikel dari brand itu sendiri. Misal contoh kayak jaket yang dia hanya diproduksi berapa piece gitu. Kemudian kita dapat barang itu sebenarnya lebih ke value dari brandnya itu sendiri sih. Misal kayak ya sebut brand nggak apa kan ini ya, Nggak nggak apa ya. apa-apa. Kayak Nike, Adidas kan gitu juga ada yang dia artikel yang nggak pasaran lah. Nah itu pasti Limited kan edition. iya lebih ke limited dan juga mungkin nggak diproduksi di Indonesia, diproduksinya di luar. Barang itu sampai ke Indo kan harganya jadi naik. Jadi gitu. kayak rare gitu ya. Iya lebih ke rare gitu sih bisa disebutnya. Kalau misalnya kalau orang yang biasa-biasa itu ini apa sih harganya itu kisaran berapa? Range harga sih kalau dari aku sendiri ya, ambil contoh dari aku jualan aja itu mulai harga 30.000. Oh, dari 30.000. 30.000 mulainya. 30.000 tuh ya. 30.000 udah bisa dapat jaket. Udah dapet. Udah dapat jaket. Kalau misalnya ini nih. Kalau kayak gitu itu enak ini Gimana? enak. Jadi anak muda itu suka mencarinya itu kayak gimana sih Mas ini ya? Oh, ini ya lebih ke yang disukain sekarang-sekarang nih ya. Kalau lebih sekarang sih di pasaran terutama di Jogja ya. Terutama di Jogja itu lebih banyak mereka lebih ke sweater atau crew neck. Oh, Terutama cewek-cewek wah baru rame banget yang lucu-lucu gemoy-gemoy nyebutnya. Kyo. Iya, Kyowo. Yang kayak gitulah pokoknya, yang gemoy-gemoy gitu. Yang gemoy-gemoy. Disney sih kebanyakan kayak kartun-kartun kayak gitu. Terus universitas-universitas kayak Chicago apa-apa Oh, itu yang baru keren-keren kenceng gitu buat ya? iya baru kenceng buat apalagi yang warna-warnanya Thrifting soft. tuh dari dulu emang masih ada kayak sekarang kan baru booming nih. Iya. Nah, emang boomingnya tuh baru sekarang apa udah dari dulu? Enggak sih, sebenarnya kayak gini. Kayak awal mulanya juga ya, awal mula aku bisa bisnis ini tuh sebenarnya dari pertama hobi. Hobi dari sekitaran tahun 2014 apa ya? Tahun 2014. Kalau zaman dulu orang Jogja pasti tahu namanya Skaten. Oh, Nah, di Skaten itu kan kayak ada Alun-alun awul-awul. itu, Mas? Yang dari alun-alun utara. Itu kan kayak ada awul-awul kayak gitu. Sering ke sana cari barang-barang ya, cari jaket-jaket. Kemudian dari hobi-hobi itu punya barang-barang yang udah dikumpulin ya lumayan lah. Punya koleksi-koleksi kayak ya lumayan kan dapat barang-barang yang mungkin harganya value-nya bisa dijual lagi lebih mahal kan. Jadi kumpulin dari hobi itu dari 2014 terus ya kemarin awal-awal pandemi sempat susah juga kan ekonomi terus ya kepikiran awalnya coba iseng-iseng. Berarti awalnya Awalnya baru jual-jual di dunia iya. media sosial. Kalau jual-jualnya sih sebenarnya udah dari dulu ya. Oh. Dari 2014 2006 ke 2000 booming-boomingnya sih 2016 2018. Iya. Itu kita apa namanya? Jualan-jualannya di Facebook. Jadi cuma kayak barter-barter. Clothingan Yogyakarta. Wah, clothingan Yogyakarta karo BLYK. Wah. Nah, cah Facebook Jogja mesti ngerti. Ini out of the topic dulu ya. Cerita aja, Out of Mas. the topic, cerita-cerita sering-sering juga. Sebenarnya awalnya jualannya bukan thrift aku malahan. Apa itu? Jualan kosmetik sama parfum. Oh, pertama dari gitu tuh. Pertamanya jualan kosmetik sama parfum, terus ya COD kesana kesini, terus kok mikir-mikir bosen ya nggak bosen sih kayak kurang ya ngerasa mungkin pengen kurang cocok sama passionku bosen, juga kan iya, bosen. kurang cocok sama passionku nyoba lah masukin thrift ke akun jualan parfumku itu Di Facebook itu, Mas. di Instagram. Oh, di Udah, Instagram. jadi awalnya bikin Instagram buat jualan parfum sama kosmetik itu. Kemudian di situ agak kurang nyaman akunya, jadi motoin koleksiku. Jual lah kok keterusan sampai sekarang. Managi ya, Mas. Iya, keterusan sampai sekarang Jadi akhirnya ya. sekarang lebih nikmat di thrift aja tuh. Iya, lebih nikmat di thrift karena emang ya balik ke passionnya sih. Karena emang awalnya kan dari hobi di situ. Oh, setahu kalau thrifting itu kayak datengin import ada bola-bola itu Iya, maksudnya gimana? bal Belum tuh jadi kita datengin dari Korea sama Jepang itu dalam bentuk bal segel kayak gitu. tahu. Itu Jadi berapa PCS isinya, berarti? sekitar kalau mulai sampai mulai 180 sampai 250 piece.
Itu semuanya Itu kalau barang. jaket sama crew neck. Tapi kalau kaos bisa sekitar 400 piece isinya. Itu semuanya kayak baju-baju zaman dulu apa? Enggak, random. Kayak misalnya zongnya Mas. Isinya random. Lah yang dialami yang pernah wah zong banget iki Mas di sini paling siji opo loro. Pernah sih. Jadi ceritanya kan emang ngambil barang, Iya. ngambil satu bal, dibongkar, itu dapat brand yang bisa dijual di atas harga 100.000 itu cuma 10 piece. Itu dari 210 piece. Emang satu balai itu harganya berapa tuh mas? Ya Kalau boleh tahu. lumayan sih sekitaran Empat. di 6 jutaan. Wah. Di sekitaran di Itu 6 brandnya jutaan. brand apa ya Mas? Kayak nih. Kalau itu ya yang pengalaman, aku ambil pengalaman terjeleknya aja ya. Ah. Di yang waktu aku ngambil itu dari 10 piece itu yang paling bisa dijual mahal cuma dapat Adidas. Oh. Yang Setahu- lainnya tapi biasa-biasa. Tapi kalau setahu yang Mas yang zaman dulu ya, Mm-mm. yang Facebook aku kan punya Facebook tuh Mas. Iya. Nah, ada brand buaya darat tuh loh. Oh iya, Tahu nggak, Lacoste. Rokok. Lacoste. Lacoste. Nah, buaya Itu masih mahal sekarang. Oh, masih di ya 300-400an lah range harganya. Di segitu. Yang sekarang yang baru naik brandnya apa? Nike, Adidas. Nike Adidas. Nike Adidas ya. Yang menurut mas yang paling rare itu apa sih? Wah, Rare kalau gitu kayak. kalau sekarang lebih ke produk-produk vintage sih. Jadi kayak produk yang udah diproduksi 20 tahun lalu. Oh yang bener-bener rare gitu. Iya, kayak yang bener vintage. Kayak Lawas baju, lah. Baju rock yang AC Ya, DC. iya kaos-kaos band. Oh, kaos-kaos band lawas kayak gitu. Ah. Ini Mas tak minum Oh, dulu. siap. Oke. Wah, ini dari apa? Makasih Jamburi. Jambore. Jambore. Makasih banget loh. Wah, cinta Keren sih Arab tempatnya ya. Bahasa Inggris Fancy Nanda. Asik. parah sih. Enak parah. Iya. Thank you. Minum ya. Oh, Mas, diminum dulu. Aduh, ya. Tak buka ke, Po. Rasa Mas. Wah, aku minum ya air putih. Lanjut ya. Jadi kayak Ah. yang brand-brand vintage tuh ya kayak kaos-kaos band, kaos-kaos. Jadi kan emang ada kaos band yang dia official diproduksi misal tahun 1900 berapa. Nah, yang mereka orang-orang yang masih ngoleksi itu dijual lagi dan harganya sekarang ya bisa jutaan. Pernah gak sih mas nih nemu barang terus barangnya tuh jelek bolong-bolong gitu. Nih, kayak yang aku pakai celana ini. Oh kayak gini. Ini aku dapat, tapi ini aku dapat dari Bal. Ini aku dapat dari pasar. Oh, udah dari pasar. Dari pasar di Oh, nge-thrifting Nge-thrift. Ini aku nge-thrift di daerah Solo di pasar. Lewet. Dapat harga 20.000. 20.000 tuh. Padahal dijual tuh berapa Mas? Ya? Ini kalau Pasarannya. boleh sebut mereknya enggak? Oh, enggak apa-apa. Ini Gucci. Oh Gucci nih. Iya. Anak brand Dapat banget ya. dapat 20.000 tapi keadaan bolong-bolong akhirnya udah ditambal sendiri. Jadi kayak ya asik aja Gak makanya. apa-apa yang bolong penting Gucci. No, buset dah. Kebetulan Gucci gang. udah dicek ori sih, kemudian pas ngecek ori, jadi ya kayak gitu sih. Kadang bisa dapat jackpotnya yang enggak terduga. Enaknya kalau ini apa sih calon bolong-bolong nih. Aduh nih Gucci men. Gokil. Kayak gitu sih, sama mungkin kalau dari Bal ya dapat barang-barang yang bisa dijual lumayan. Pernah dapat yang bisa dijual jutaan juga. Oh, pernah, Mas? Pernah dapat kaos bandnya tadi, kaos metal. Metallica tahun 1993 kalau nggak salah. Itu pernah dapat juga. Lumayan tuh ya kalau Iya. kayak gitu kayak biasanya kalau nggak salah di Amerika gitu harganya malah naik melejit tuh ya. Iya, di Amerika lumayan sih karena emang ada situs jualan online yang bisa worldwide juga kan, worldwide shipping kayak jual ke luar negeri kayak gitu sih. Karena pengalaman pernah juga emang aku punya pelanggan yang dari luar negeri, dari Malaysia. Oh. Ya, jadi aku juga jualin barang ke Malaysia juga pernah. Oh jadi impor gitu. Iya, malah kita datengin barang dari luar, kita jual ke luar negeri lagi. Wah, Iya. untung juga ya. Lumayan sih kayak gitu. Nih, Mas Atta kan dari tadi kita ngomongin tentang thrifting dulu. Iya nih. Apa sih nama tokonya nih Mas? Kalau tokonya sendiri sih namanya ASL Store. ASL Store. Ya, kalau lokasinya di mana? di kos sih. Oh, di masjid. Jadi gini, Oh. awalnya dulu di kos, terus kemarin sempat aku ngontrak di daerah Tajam, Maguwarjo, sempat ngontrak di sana. Kebetulan kemarin November kontraknya habis, terus besok ini baru insya Allah awal tahun mau buka di daerah Babarsari. Oh, yang lebih rame lagi Iya, ya. tapi lebih ke kerja sama teman sih, jadi satu sama tempat cucian sepatu. Kalau Instagramnya sendiri itu ASL Store _ID. Oh, jadi Facebooknya?
Facebooknya pakai Facebookku pribadi, Mas Yan. Facebook pribadi. Masih karena yang udah masuk di grup-grup lama-lama kan. Jadi masih pakai Facebook Jadi pribadi. jadi kalau di Facebook masuk grup thrifting. Wah, Iya. ada ini nih. CYK. Ya, Clothingan Yogyakarta. clothingan Yogyakarta. Jadi Nek wong Jogja mesti hafal lho. Oh, CYK karo BLYK. nama Facebooknya apa tuh? Atta Sultan. Alta Sultan. Alta Sultan. Kalau di Facebook nih kalau ada nama Alta Sultan. Nah, ini nih orangnya nih. Kalian bisa kontak-kontakan aja langsung di Facebook. Nanti WA di bawah ya, WA di bawah. Di bawah. Nah, Terus ada sama sekarang lebih ke lagi mainin TikTok sih nyoba-nyoba. Nyoba. TikTok. Mm-mm. Oh, Tapi udah nggak gitu. begini, Oh, enggak enggak. gitu, enggak. Enggak kayak temenku itu kan. Enggak pargoy, enggak. Lebih ke konten-konten sih. Konten-konten Ya, ya. konten-konten brand-brand sama kalau mungkin lagi event. Pakai baju brand apa baju Enggak. doang? Lebih kayak baju ditata nih terus difotoin terus nanti kayak video toko kayak gitu sih. Kalau mungkin baru event di Solo atau di mana bikin konten kayak gitu. Oh, bajunya dibikin jedak-jeduk-jeder. TikTok, Bajunya Pak. pargoy, Mas. Wah, Bajunya pargoy. Bajunya gini. popo. kan kalau di Instagram kan biasanya bisa tuh atau nggak TikTok nge-live. Iya. Nah, pernah kepikiran tuh? Jadi dari awal tahun 2000 enggak sih. Dari akhir tahun 2020 kemarin aku udah mulai main live di Instagram. Mulai live di Instagram. Iya, live di Instagram itu kalau dulu seminggu sekali. Oh, itu pasti bongkar bal live, jadi kita bongkar bal di live-in. Harganya langsung kayak Dilelang gitu. tuh, Mas. Enggak lelang sih, lebih kayak still deal. Jadi kayak kita bongkar bal nih, kameranya di sana. Wah, ini misal apa diangkat. Oh. Ya ini ada Adidasnya, Adidas harganya segini. Kalau mau cutting deal Adidas 50.000. Nah, kayak gitu, lebih kayak gitu sih. Oh, jadi bukan kayak sistem lelang gitu ya? Enggak, kalau lelang ada sendiri, mungkin nanti kita dapat barang yang agak mahal nih. Lelang aja lelang. Nah, terus Mulai nanti baru dari main berapa lelang. gitu ya? Open bid 0, Oh. nanti kelipatan berapa. Kelipatan berapa? Jadi kalau misal kalau dapat baju nih, saya buka dari sini misalnya 50 gitu ya kalau nanti yang mau naikin jadi berapa. Oh. Nanti udah nyerah ada waktunya biasanya kayak gitu. Nih kalau misalnya kalau pengen beli gitu bisa langsung kontak-kontak gitu kan? Bisa langsung ke lewat DM Instagram, nanti di Instagram juga udah ada link yang bakal langsung nyambung ke WhatsApp. Jadi WhatsAppnya juga kebetulan WhatsAppku pribadi, nggak pakai WhatsApp bisnis. Jadi kalau yang mau cari WhatsAppku bisa ke akunku, kayak gitu sih. Jadi di Instagram Masnya itu pokoknya update terus tuh. Update terus, tapi kebetulan baru sebulan ini sih baru berhenti karena kemarin kan UTS juga habis ujian, jadi baru nggak update. Besok mungkin awal tahun pas pindahan toko baru kita update lagi. Kayak gitu. Mulai Nih, muncul lagi. kalau atas sendiri gimana sih cara bikin bisnis trip ini? Tapi bentar dulu jangan dijawab. Oke. Sabar. Mungkin untuk Sabar. untuk Bagus, ya. selanjutnya stay tune ya. Kembali lagi di browser obrolan seru Young for For sukses. sukses. Nah, kita kembali lagi nih. Nah, kita kembali lagi nih ke pertanyaan yang tadi ya. Nih, kalau Atta sendiri nih, Gimana? bagaimana sih cara bikin bisnis itu? Cara bikin bisnis. Nah, Sebenarnya yang pertama niat sih. oh niat dulu ya. Niat. Semua berawal dari niat. Semua berawal dari niat. Iya. Niat, kemudian harus punya usaha juga dibarengin sama doa. Kemudian ya usaha-usaha gimana caranya kita buat cari tahu kita mau bikin bisnis apa nih. Misal kayak aku kan bikin bisnis thrift, ya gimana caranya aku tahu tentang dunia thrift itu, mempelajari dunia thrift. Kemudian ya kita niatin aja usaha di situ. Terus ya berusaha terus lah, didalemin lah Kalau intinya. Kita ingin thrifting, ya kita dalemin thrifting. Benar. Jangan kita thrifting ntar nyarinya kopi beda. Nah, ya kayak mau misalnya mau main bola tapi kok belajarnya basket kan Nah, nggak jauh, nyambung, nggak nggak nyambung. mungkin. Nah, jadi kayak gitu sih. Lebih ke yang penting niat, usaha, doa, terus ya dibarengin konsisten. Harus konsisten. Duit. Karena itu modal sih sebenarnya, modal sih, lebih ke modal. Yang penting ya kuncinya kalau udah jalan gimana caranya kita mempertahankan apa yang udah dibangun. Kalau udah punya landasannya, pondasinya, gimana caranya jadiin pondasi itu jadi rumah, gitu aja kan. Simpelnya. Ngambil analoginya gitu ya, kalau membangun rumah, kita bikin pondasi ya gimana caranya pondasi itu biar jadi rumah. Kayak gitu kan. Pokoknya berarti Mas Atta berarti udah tahu dong resiko apa yang bakal diterima. Ya, pastilah.
udah ngerti lah ya. Iya. Kalau misalnya kalau ini ntar bakal jadi ini berarti udah terima siap nih. Konsekuensi ya, Oh. konsekuensi tentang resiko. Iyalah, kayak misal rugi terus terutama kan jalan bisnis sambil kuliah ya kan pasti bagi waktu ntar kuliahnya keteteran atau gimana ya kan harus bisa bagi waktu. iya bagi waktunya Ini juga ini udah dapat duit apa gua nggak usah kuliah aja kali ya. Gua udah dapat duit. iya ini. kebanyakan ya gitu kan kalau udah mereka nyaman dapat duit pasti rasa kuliah aja nggak usah kuliah aja kan. Tapi Kayak pernah gitu. di ghosting sama pembeli nggak bisa di PHP sering dapat PHP bayar pasti sering kayak misal kan tadi yang aku jelasin tentang live kayak di live itu ada yang ngedeal nanti dia ngedeal doang di live tapi nggak bayar kayak gitu nggak konfirmasi ke WA. Lanjut nih, gimana sih Atta itu yakin untuk membangun bisnis di usia muda kayak gini nih, terus kagak takut untuk memulainya gitu? Iya sebenarnya kalau takut pasti takut pasti takut tapi kan di awal ya itu tadi karena emang udah balik ke dari hobi dari passionnya udah di dunia ini udah ya seneng cari-cari barang seneng koleksi-koleksi barang jadi kayak niatnya plus lah jadi niatnya plus terus ya karena awalnya kepepet Kepepet iya pengen ini kepepet ya. tuh pasti jadi karena awalnya kepepet pingin punya duit jajan sendiri akhirnya ya udah jalan-jalan Pokoknya terus aja dilakuin dulu iya dah. dilakuin nah yang penting tekad buat berani ngelakuin selagi masih muda apa sih yang kalau lo masih bisa ngelakuin kenapa enggak gitu kan Iya sih. Kalau cuma planning doang kan Bener. dilakuin mah nggak bakal jalan. nah iya selagi masih ada kesempatan buat ngelakuin ya coba aja lakuin masalah gagal ya itu resiko Mungkin Resiko ada usaha. dievaluasi Nah, lagi. bener. apa Buat lagi pembelajaran yang lah. salah. buat pembelajaran iya pasti Misalnya kalau ada orang lain nih, terus dia tuh ngancurin harga pasar itu gimana tuh mas? ya nanti dia sendiri kok yang bakal Kena azab. rugi nanti bukan kena azab sih, dia sendiri yang bakal rugi Iya sih. karena Oh. gini sebenarnya kalau di dunia trip sendiri aku sama teman-teman yang ada di Jogja ya kita kan ada komunitas gimana caranya kita bangun pasar tuh bareng-bareng sebenarnya dan kalau emang ada yang dia mau ngancurin pasar harga harga ya dia nggak bisa kita rangkul gitu aja kan ya biarin dia jalan tapi ya udah kalau dia rugi ya resiko dia dong gitu kan sebenarnya bukan ya kita tetap konsisten tadi sih konsisten di pasar kita market kita segmentasi kita yang udah kita siapkan kita susun kita konsisten di situ. tapi menurut Mas Atai brand ini thrifting ini besok masih bisa booming nggak apa Kalau udah kayak hilang? booming terus sih mungkin enggak ya, tapi tetap bakal bisa bertahan sih karena kebutuhan pokok manusia, sandang pangan papan. Sandang kan bener-bener kita butuh kan, mau sejelek-jeleknya pakaianmu kita tetap butuh, mau sebagus-bagusnya pakaianmu ya sama aja kan namanya sandang. Itu tetap menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan primer orang kan. Jadi ya dan bisa apa ya? Iya, kemudian dengan kondisi yang sekarang ekonomi agak sulit kan. Marit-marit. Nah, apalagi wah ngopo ya tuku klambi anyar, klambi second-nya aku bisa dapat barang brand yang harganya lower price dari harga baru kan. Jadi mereka pasti lebih seneng. Nita, setelah ini kita bakal main bareng nih. Oke. Main apa, Cik? Kamu main apa nih? Bareng Wah, apaan sih? Nah itu ntar dulu tuh, ntar di segmen selanjutnya. Oke, Oke. kita tunggu di segmen selanjutnya. Aduh, nggak sabar aku Cik. Nah, kita tadi kan sebelumnya pengen ngebahas untuk kita main game ya nih. Nah, di sini kita bakal main game Disordered Nita. Nah. Gimana tuh gamenya tuh? Nih, jadi kalau game Disordered itu kayak kamu milih Ngasih ini atau ini. Ngasih Oke, pilihan, oke, ngasih paham, pilihan. paham. Tanya gitu ya, misalnya iya. dia harusnya tanya. Oke, paham, siap. Tuh, pertama apa tuh? Langsung Nah, nih. langsung aja. aja. Oke. Nike apa Adidas? Nike apa Adidas? Nike. Kok bisa Nike? Karena Guys, emang dari dulu sih lebih seneng Nike ya. Karena kalau aku kan nggak tahu lebih seneng Nike aja dari dulu kayak Lebih sepatu, bagus gitu. jaket. Enggak sih kalau lebih bagus sama bagusnya, tapi emang dari pribadi nggak tahu lah kenapa lebih Model. mungkin model sama ya model-model beberapa artikelnya juga kan ada yang collab sama kayak misalnya contoh sepatu ada Nike collab yang sama pemain-pemain kayak Jordan atau siapa Kobe Bryant kayak gitu sih lebih tertarik ke situnya. Nike juga kalau aku lihat juga bakal simbolnya itu lebih minimalis gitu sih. Iya, Sama simpel. aja Cik ya, Simpel. centang. Dengan centang doang. Iya, simpel sih. Enak dilihat. Ya, emang dari dulu seneng Nike terus ya sekarang kan juga ada tren
Apa? Ada tren tuh pakai Nike tiap hari, itu juga ada kawan-kawan tren Semua ada. semua Nike. Ya nggak semua sih, tapi ada trennya itu pakai Nike tiap hari. Aku juga salah satu yang ngikutin tren itu juga. Wah, Kayak Nike, gitu. Nike Kamu nih, suka Bos. Nike enggak, Bos? Hah? Suka Nike enggak? Nike apa Adidas? Aku kalau disuruh pilih sih Nike sih, tapi sepatu Converse gimana? Betul. Kamu Nike doang. Nike. Soalnya yang bisa nyanyi. Apa tuh? Nike Ardila. Ah, berat. Ya udah lanjut Oke. aja. Marvel atau DC? Marvel atau DC? Marvel. Kenapa? Karena aku suka Black Panther. Black Panther, Marvel Panther, sih. Iron Man gitu-gitu Iya, ya. tapi karena gini sih sebenarnya kenapa aku juga suka Marvel. Marvel banyak collab sama brand-brand fashion, kayak Uniqlo dan kayak gitulah. Jadi ya emang aku juga ada beberapa koleksi dari Apa? kaos-kaos Apa masih sebutin Marvel. sebutin. Ya kayak kaos Black Panther, ada kaos-kaos Marvel lawas juga ada. Wakanda Forever. Pasti Tapi ada. tapi di Indonesia ada nggak collab sama kayak superhero gitu? Kayak Gundala. Bima Sakti, Wiro Kiva, Sableng. Enggak. Ki Bucuk, Paling brand-brand lokal sih kayak misal sepatu Ventela itu kan Oh. ada yang dia collab sama Ventela ya? collab Gundala sama ya? iya kalau nggak salah Gundala atau Gundala, apa iya gitu ya. gitu. Tuh. Manusia petir. Soalnya aku nggak ngikutin tuh. diginiin keluar petir aja. Tikit-tikit kita. Ya udah lanjut. Oke, lanjut ya. Kuliah apa kerja? Apa? Kuliah apa kerja? Waduh. Kuliah apa kerja? Milih dua-duanya nggak apa-apa. Kerja buat kuliah. Kerja. Buat kuliah. Keratakan tekan dong, Mas. Oh, Mas. Ya, Kerja, pokoknya kerja, kuliah. kerja buat bayar kuliah. Kerja sambil kuliah kalau kayak gitu. Kalau enggak kuliah sambil kerja. Kerja sambil kuliah. Lu berarti di kelas bawa baju thrifting lu. Iya, istirahat ya. Istirahat jualan. Oh, Jembreng. lama. Enggak sih sebenarnya lebih ke Inovasi. iya Habis Jumatan. kuliah penting karena emang pertama tuntutan dari orang tua juga, terus Formalitas berarti. iya bukan ke formalitas sih karena emang ya balik lagi ilmu buat diri sendiri penting lah buat karena kita nggak bisa dong ngandelin dari bisnis yang udah dibangun juga, perlu juga skill-skill yang kita bangun untuk besok bersaing di dunia kerja ke depannya kan kayak gitu. Tapi ya bisnis juga perlu karena buat jajan. Buat menyambung kehidupan. Iya, buat diri sendiri, lebih ke Iya. diri sendiri, seneng kayak gitu sih. Kita juga kuliah di Di komunikasi mana? kan Iya. ya. Jadi kita juga sekalian berbisnis, sekalian Bener, belajar ada komunikasi. juga kan mata kuliah kewirausahaan, terus ekonomi kreatif. Kita kan bisa periklanan, kita bisa ya Filsafat. sekaligus bisnis ini sekaligus kita bisa mempraktekkan apa yang udah kita pelajari dari kuliah. Iya sih, buat apa kita kuliah kalau nggak dipraktekin? Nah, benar kayak Lah kalau gitu enggak sih. dong apa-apa sih? Iya. Makanya kuliah sih kenal loh, le. Lah, ya udah lanjut wes. Oke, lanjut. Nikah muda dan nikah tua. Nikah muda, nikah tua, nikah muda. Soalnya kenapa? Menikmati Mas? masa muda. Loh, kalau menikmati masa muda kan ya enggak harus nikah. Tapi kan sama pasangan, enggak jomblo. Oh. Masnya jomblo punya pasangan? Gini Mas. Kalau nikah loh, kok ditekan-tekan loh. Tak tanya Iya, yuk. kalau nikah misal apa ya manggilnya apa? Umi apa? Abi ya Rumi. Waduh, Mira. Kan cewek Ci, Abi. Bubu sama Baba. Nah, bubu biar kemana? biar Thrifting. kiowok kata kan. Nah, gue kelayu loh Mas. Kayak ntar kalau punya anak meh thrifting. Nah, kan ntar misal bawa kemana? Kayak itu sih karena mungkin dari sekarang juga teman-teman anak-anak kuliah nggak mungkin lah nggak punya pacar, nggak punya pasangan. Tapi Pasti- rata-rata temenku udah mau nikah muda, tapi udah menentung. Iya Mas. Harus gini-gini. Oh, Alhamdulillah. hamil sebelum nikah ya. Hamil duluan. Itu sebenarnya balik lagi ke pergaulan kalau Oh. itu, balik lagi. Berarti milih nikah muda. Milih nikah muda Alasannya jadi itu biar- biar seneng-seneng. bukan senang-senang, jadi lebih bisa membangun apa yang ingin kita bangun buat kedepannya bareng-bareng sama orang yang kita sayang. Ya kita udah, cinta. Cik, jangan iri, Cik. Ntar kalau nggak bisa main malam gimana lo, Mas? Bisa Ya bisa. bagi Oh, gini. waktu. Alah, Oh, bini gimana? ngono kuwi lho, malam Jumat pokoknya. Ah. Oke, Top. Eh, Jomblo nggak tahu ya? Ora aku mas malam Jumat aku biasanya. Jumatan. Ora. Yasinan. Oh. Cari setan. Enggak apa-apa. Berapa ngerti kok perasaan mak jomblo. Cik. Udah Ah. rasa banget dari di penghujung acara. Nih, Seru banget, seru jika banget, seru Pak, banget. udah kan Udah nih? Udahlah. Udah, Cik. Oke. Masuk Nah, banget. gini aja lah. Jika kalian ingin menonton kisah-kisah inspiratif berikutnya,
kalian tunggu aja ya di channel Browser Obrolan obrolan seru. Kami dulu ya, selamat malam. Jangan lupa untuk menonton.